Kata Rasulullah, saya kangen kepada saudara-saudaraku. Kata Rasulullah, ya, kita ini dikangenin sama Rasulullah. Saya itu kangen ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Pada waktu itu ada halaqah, kata bahasa Arabnya, atau ada pengajian di Masjid Nabawi. Pak sahabat menjawab, alaisa ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kita itu udah saudaramu? Kata Rasulullah, antum ashabi, kamu itu cuma teman. Walakin ihwani, tetapi saudaraku itu alladzina amanu bi walam yarawni, orang yang iman kepadaku tidak pernah melihatku, itulah yang saudaraku. Oleh Rasulullah, ini kita semua ini dikangenin oleh Rasulullah untuk datang ke kota Madinah. Kalau Sayyidina Umar terus semua para sahabat di zamannya Rasulullah, lebih dari 10.000 sahabat, itu cuma teman. Kita ini dianggap saudara oleh Rasulullah. Artinya lebih dekat kita dengan para sahabat menurut Rasulullah. Itulah Bapak Ibu sekalian, kita itu dikangenin oleh Rasulullah. Masa kita tidak kangen kepada Rasulullah? Gitu. Kalau tidak karena Rasulullah, seakan-akan kita ini susah untuk masuk surga. Bahkan di sini ini di sebelah kanan kampung namanya Kampung Rosefa, Bapak Ibu sekalian. Kampung Rosefa ini kalau di Indonesia kayak kota santri, banyak tempatnya sayyid-sayyid yang mengajar kitab-kitab kuning seperti Sayyid Muhammad Syekhyamani, Sayyid Ahmad Al-Maliki, sampai sekarang santrinya khusus, pesantrennya khusus orang-orang Indonesia. Ceritanya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang menjadi pesantrennya Habib Ahmad Al-Habsin Indonesia, juga anaknya guru saya dari sini. Ceritanya begini Bapak Ibu sekalian, semoga kita ada di golongan mereka. Waktu Sayyid Muhammad itu berziarah kepada Rasulullah ke kota Mekah dengan teman-temannya, di saat itu Sayyid Muhammad itu diberi mukasyafah oleh Allah, artinya bisa bertatapan, berbicara dengan Rasulullah. Sayyid Muhammad itu melihat di belakang Rasulullah itu ternyata orang-orang Indonesia. Terus Sayyid Muhammad itu bilang kepada Rasulullah, kenapa yang ada di belakang itu orang-orang Indonesia? Sayyid Muhammad itu, Rasulullah itu berjawab, karena orang yang paling cinta kepada saya, walaupun tidak kenal kepada saya, itu adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Asia. Makanya yang paling banyak pengikut saya itu adalah orang-orang Indonesia. Itulah. Terus Sayyid Muhammad itu pulang menangis. Kata Sayyid Muhammad, sedangkan yang ada di belakangmu itu banyak keturunanmu, cucu-cucumu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah itu menjawab lain, karena orang yang paling cinta dan banyak datang kepadaku itu pesantren khusus orang-orang Indonesia. Sampai sekarang nggak ada santri Malaysia, Thailand, nggak ada khusus orang Indonesia. Kalau saya bohong, nanya ke sopir ini lebih tahu ini. Sampai sekarang ya orang Madura, Jakarta, Jawa Tengah itu santrinya khusus orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah itu paling cinta kepada orang Indonesia. Itulah Sayyid Muhammad Rasulullah. Sayyid Muhammad pun juga seorang allama di sini, itu paling cinta kepada orang Indonesia. Maka seharusnya kita itu cinta kepada Rasulullah dan kepada turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di sebelah kanan kiri ini perkampungan baru. Sebelah kanan semua perkampungan baru. Sebelum 10 tahun di sini ini mungkin belum ada perumahan. Dulu gunung, cuma digusur, dihancurkan, mau dibikin perumahan dan juga dibikin jalannya rel kereta api. Ini semua tanah di sebelah kanan kiri sudah dikapling. Mungkin Pak
Midi sama Bu Eli mau membeli tanah di Kapling. Jalannya udah selesai, terus lampu sudah ada, tinggal rumah aja. Di sini ini kalau mau ngapling tanah, jalan dulu sama lampu dulu. Taman kota sudah ada ini udah di Kapling. Dulu di sebelah kanan kiri ini seperti gunung yang di depan, cuma diratakan semua, mau dibikin perumahan. Karena di kota Mekah sendiri perumahan udah banyak yang digusur untuk perluasan dan dibikin jalan menuju ke Masjid Haram. Begitu. Ini jalan baru. Kalau sebelum 10 tahun, apalagi 40 tahun yang lalu, soalnya ada bapak itu 40 tahun yang lalu ke sini. Ini belum ada apa-apa. Insya Allah kita akan lewat dulu ke kota Jeddah. Untuk di sana nanti kita shopping sebentar, barangkali ada yang ingin tahu kota Jeddah atau beli sesuatu, dan juga makan siang nanti di kota Jeddah. Terus nanti sholat duhur di sana dijamah dengan sholat asarnya. Kita akan melanjutkan ke perjalanan habis sholat duhur menuju ke kota Madinah. Cuma di Jeddah itu sekarang tidak boleh ke Laut Merah, dilarang. Walaupun sopir ini dikasih uang 500 tidak mungkin mau. Soalnya kalau ke sana ditilang lebih dari 1.000 rial. Kalau dulu terkenalnya Masjid Terapung, tapi sekarang udah nggak ke sana lagi. Museum itu tahu nggak bukanya jam berapa? Mungkin sekarang udah buka, katanya jam 10. Jam 11 sudah, kurang 15 menit. Ini pemandangan dari kota Mekah ke kota Jeddah. Jalan ini jalan terbesar yang ada di negara Saudi. Ini jalan terbesar. Kalau kata orang Indonesia jalan tol, cuma di sini nggak bayar. Kemarin kita udah lewat di sini, cuma malam. Banyak yang bertanya kadang-kadang, katanya Mekah itu padang pasir, kok di sini padang batu? Kan iya kan, nggak ada pasir. Nanti kita lewat di padang pasir, perjalanan menuju ke kota Madinah. Di sebelumnya itu banyak pasir, dan juga di depan ini ada pasir. Kalau di sebelah kanan kiri ini batu semua. Ada satu tempat itu yang sangat istimewa, ya, yang sangat istimewa, dan tempat berdoa itu mustajab insyaallah. Kata Rasulullah, ad-du'a fi hadzal makan yustajabu. Doa di tempat ini itu diterima oleh Allah insyaallah. Nama tempatnya yaitu Raudhah. Raudhah itu sebagian dari taman-taman surga. Soalnya kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara mimbar dan rumahku itu adalah sebagian dari taman-taman surga.
Jadi Bapak Ibu usahakan untuk bisa sampai ke sana semua. Insya Allah yang bapak-bapak akan saya temani untuk sampai ke sana. Yang ibu-ibu insya Allah saya nanti akan panggilkan seorang mutawifah atau seorang guide perempuan yang bisa ngantar ibu untuk ke sana. Ya, insya Allah. Doa pakai doa apa saja, cuma umumnya pakai bahasa Indonesia aja. Soalnya di sana itu sebenarnya tempat khusus untuk sholat, ya. Nah, ini Bu, sebelah kanan ini, kanan kiri kan udah padang pasir ini. Kalau yang melihat padang pasir, ya. Bicara tentang Raudhah, di sana itu khusus untuk sholat 2 rakaat. Biasanya antri, ya, antri, bukan biasanya, tetap antri. Terus yang ibu-ibu di sana itu ada waktu-waktu tertentu, bukan setiap waktu ibu bisa masuk ke sana. Kalau waktunya itu habis sholat isya sampai jam 12 malam, jam 11 malam. Kalau pintu luar cuma dibuka 1 jam. Pagi dari habis sholat subuh dari jam 7 sampai jam 11 siang. Habis itu tidak dibuka. Kalau bapak-bapak waktunya itu 24 jam. 24 jam. Kalau cuma untuk ziarah kepada Rasulullah bisa kapan waktu aja, bisa, tidak usah antri. Tapi untuk bisa sholat di Raudhah itu harus antri. Kuncinya tidak ada lain kecuali kesabaran. Orang semua hadisnya itu tahu, pingin berdoa, pingin sholat di sana, insya Allah nanti kita akan sampai ke sana dan sholat. Bapak-bapak, ya ibu-ibu, bapak-bapak kalau udah ditanya, udah ke Raudhah? Udah katanya. Padahal cuma sholat di sampingnya. Raudhah itu tempatnya sedikit. Kalau dari samping itu mulai dari mimbar sampai ke makamnya Rasulullah, artinya rumahnya Rasulullah. Kalau dari depan ke belakang cuma 4 tiang, ya, cuma 4 tiang, identik dengan karpet hijau. Tandanya Raudhah itu, tiangnya masjid itu pakai apa? Pakai keramik, ya, pakai keramik. Sebelum kalau bukan nggak ada keramiknya itu artinya bukan Raudhah, ya, bukan Raudhah. Pastikan kalau mau sholat itu di Raudhah, ya, di dekat tiang yang ada keramiknya. Kalau pingin tidak mau antri, datang jam 2 malam, cari tempat kosong untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nggak ada, ya, untuk bapak-bapak berangkat jam 2 atau jam 3 malam, duduk di samping makam Rasulullah. Di sana itu tidak diusir kalau udah duduk sampai apa? Sampai habis sholat subuh. Kalau waktu antri cuma kita itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 sampai habis asar itu antri terus sampai malam, antri terus. Kalau antri cuma waktunya untuk sholat paling sedikit 2 rakaat. Sholat apa aja, sholat apa saja, yang penting sholat sunnah. Kalau belum sholat sunnah duha, insya Allah sholat sunnah duha. Kalau belum sholat taubat, sholat hajat, doakan anak-anaknya, keluarganya semoga menjadi anak yang sukses. Karena sekarang semoga anak kita selamat dari fitnah, ya. Nomor 1 seperti fitnah pergaulan bebas, seperti narkoba. Doakan anak ibu sekalian semoga diselamatkan dari musibah itu. Ini di depan ada gapura 2. Ini batasnya tanah halal dan tanah haram, Bu, ya. Di depan ini Bidayatul Haram, dan ada tulisan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Tanah haram, udah tanah halal. Kita akan pergi ke museum sebentar, kayaknya itu udah ada orang yang pergi ke sana. Di ini lewat
tempatnya dari sana. Iya. Udah buka kayaknya madhab Al-Amudi. Perpustakaan namanya Perpustakaan Al-Amudi, cuma di situ itu barang-barang peninggalannya Sayyidina Abu Bakar. Museum Sayyidina Abu Bakar. Masuk di sini bisa. Yang pengen melihat atau buat kenang-kenangan, persiapkan kamera, pastikan kamera tidak lobet. Foto-foto pakai baju-baju. Ayo siap-siap turun. Ayo. Ayo parkir dulu. Parkir dulu. Nggak usah ya. Apa ya benar kali ya? Ini apa Bu? Itu serbuk kurma, Bu. Apa? Serbuk kurma. Serbuk kurma. Iya. Dijual? Iya. Serbuk untuk apa gunanya? Ini udah ada di sini. Ini tuh buka buat penyubur kayak gitu. Nah, apa? Ntar aja.